Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa, bagaimana kabarnya di masa pandemi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita lanjutkan kuliah kita. Kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi PID Pakar. Bersama saya Hairul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah masih yang pertama, kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mampu menjelaskan sejarah sistem kendali cerdas. Minggu lalu sudah kita capai, dan gambaran umumnya. Nah, gambaran umum yang di sini adalah terkait dengan sistem kendali sistem kendali yang tradisional, kemudian nanti bagaimana kendali yang sifatnya cerdas dari yang dasar tadi, PID dasar menuju PID yang cerdas, khususnya dalam hal ini adalah PID Pakar. Ya. Kemudian kita mencoba mereview sistem kontrol dasar. Jadi sistem kontrol dasar ini ada bagian referensi dan ini adalah bagian output, ya. Kemudian ini bagian pengendali controller, ini bagian proses atau plan, ini sensor. Sensor menangkap output aktual diubah menuju suatu variabel yang sama, unit yang sama dengan referensi. Kemudian referensi dibandingkan dengan aktual menjadilah error. Error ini menjadi input bagi controller. Kemudian di sini ada gangguan, ya. Kalau di sini ada noise, ya. Dan ini gambaran umum dari sebuah sistem kontrol berumpan balik. Nah, kemudian kita coba melihat suatu contoh, misalkan ini sistem kontrol suhu ruangan, ya, AC misalkan, ya. Ini ada suhu yang diinginkan, ini ada suhu aktual. Kemudian suhu aktual dibandingkan dengan suhu yang diinginkan akan ada selisih suhu. Ini selisih suhunya. Kemudian dari selisih suhu ini menjadi input bagi pengendali, anggap saja ini sebuah AC demikian, maka kemudian AC ini akan melakukan aksi mengubah suhu ruangan sehingga ruangannya akan menghasilkan suhu yang diinginkan. Tetapi apakah langsung? Tidak. Suhunya ini nanti akan disensor dulu oleh AC-nya. Gimana sensor suhunya? Maka kemudian diubah menjadi suatu variabel yang cocok dengan suhu yang diinginkan ini, referensinya sama, artinya unitnya sama, maka kemudian suhu yang diinginkan dikurangi dengan suhu aktual akan ada selisih. Nah, selisih ini nanti yang akan digunakan untuk mengubah suatu aksi, ya. Jika selisihnya kecil, mungkin aksinya akan kecil. Selisihnya besar, pasti akan berusaha untuk melakukan perbaikan semaksimal mungkin, ya, terhadap suhu ruangan. Nah, ini terus berlanjut. Kemudian disensor, dibandingkan lagi ada selisih. Ya, kalau selisihnya 0 mungkin tidak akan ada aksi, ya. Kita mungkin mendengar AC kompresor itu begitu suhunya sudah dingin, mungkin kompresornya akan diam karena sudah tercapai. Tapi mungkin awal-awal kencang sekali suaranya, seperti itu, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau mungkin kita ingin suatu gambaran, ya, ini referensi bagian sini, ini bagian kenyataan. Jadi ini bisa kita replikasikan atau bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini sebuah referensi cita-cita kita, ini ada suatu kenyataan. Kemudian kita bandingkan, akan ada gap, ya. Kalau ini keinginannya besar tapi ternyata kenyataannya masih belum tercapai, kita ingin IPK-nya 3,9 ternyata IPK-nya 2,5 misalkan, kan gapnya besar. Berarti harus ada aksi yang gede, ya. Errornya besar, gapnya besar, berarti aksinya pun harus besar. Demikian kan, ada usaha, ya, ada usaha, kemudian usaha tersebut akan menjadi kenyataan, disensor lagi, ya, sensornya dengan sensor suhu ini akan dibandingkan lagi, terus seperti itu. Ini untuk mengukur kenyataan. Jadi terus seperti ini terus. Kalau kita menginginkan sesuatu capaian, kita bisa menerapkan sistem kontrol umpan balik ini agar capaian kita tadi bisa tercapai. Ya, ini sebagai contoh sebuah sistem kontrol suhu ruangan. Oke, semoga bisa memberikan pencerahan terkait dengan sistem kontrol dasar, ya. Jadi ini secara garis besar, ya, bisa dikatakan jika umpan baliknya unity feedback maka umpan baliknya 1, ya. Jika diberi sebuah referensi, misalkan ini sebuah sinyal, ya. Kira-kira ini sinyalnya sinyal apa namanya, ya? Nah, silakan nanti tulis di kolom komentar sinyal apa kira-kira ini, ya. Nah, jika kita kasih sebuah kontrol di sini, kontrol yang ada itu akan banyak. Yang kita pelajari di kendali sistem kontrol awal dulu adalah pengendali adalah PID, ya. PID itu terdiri dari P, proporsional, integral, dan diferensial, ya. Kalau grafiknya atau gambarannya secara gambar seperti ini, ya. Ini proporsional, error,
proporsional, ini berarti aksi kendali sebanding dengan error. Aksi kendali sebanding dengan integral error. Aksi kendali sebanding dengan diferensiasi daripada error. Jika ketiga-tiganya dijumlahkan menjadilah PID. Jika hanya P sama I menjadi PI. Jika P sama D saja menjadi PD. Jika ketiga-tiganya ada menjadi PID ya. Ini dijumlahkan. Oke. Nah, baik, coba sekarang kita contoh yang lain ya. Tadi itu contoh sistem kendali suhu ruangan. Ini contoh sistem kontrol tekanan darah arteri saat operasi ya. Saat operasi tekanan darah yang keluar itu harus dikontrol ya dengan suatu alat. Kalau tidak kan berbahaya saat operasi ya. Ini ada desired blood pressure, tekanan darah yang diinginkan. Kemudian ini ada aktual ya, dibandingkan di sensor. Karena ini adalah aksi di luar, kan kita sifatnya elektrik, ini kontrolnya pakai misalkan aja pakai komputer ya, atau pakai microcontroller misalkan, kan harus diubah dari tegangan real aktual menuju tegangan menuju sinyal sifatnya sifat tegangan ya, atau nanti dalam coding. Maka ada sensor di sini, sensor mendeteksi berapa tekanan darah dari pasien. Ini tekanan darah yang diinginkan, dibandingkan. Nah, di sini ada error, ada kontrolernya, kemudian kontrolnya nanti melakukan aksi kepada pompanya untuk melakukan pumping begitu ya. Ini dikasihkan kepada pasien. Nah, di sini ada gangguan, mungkin aja pasiennya ngorok ya atau apalah. Ini bagaimana sebuah sistem bisa mengatasi gangguan, juga bisa mengatasi noise. Nah, ketika kita mendesain ada beberapa tahapan dalam mendesainnya. Nah, ini desainnya pertama, kontrol goalnya apa dulu, tujuan kendalinya apa. Tujuannya adalah mengatur gitu ya tekanan darah dari arteri agar dia sesuai dengan tekanan darah yang diinginkan. Ini tujuannya. Setelah itu identify the variables to be controlled. Nah, variabel yang dikontrol apa? Ya, tekanan arteri, tekanan darah dari rata-rata tekanan darah arteri ya. Kemudian bagaimana mengukur kinerjanya? Write the specification. Misalkan diinginkan settling time-nya sekian, overshoot-nya sekian, tracking error-nya sekian, atau steady state error-nya sekian ya. Kemudian ada kemampuan untuk menolak gangguan, sensitivitas sistem seperti apa ya. Nah, dari situ nanti baru kita menentukan konfigurasi daripada sistem. Kontrolnya seperti apa, pompanya seperti apa, sensornya seperti apa, kita desain di sini ya. Kemudian setelah itu kita perlu mendapatkan model sistem. Nah, kenapa? Karena model itu awal dulu ya. Kita sebelum mengendalikan sesuatu, kita perlu tahu modelnya dalam rangka mendesain model itu, mendesain kontrolernya. Ya kan tidak mungkin langsung diterapkan ya. Diterapkan langsung ini ke pasien ya kan kacau, kasihan pasiennya. Jadi perlu didesain dulu. Nah, setelah didesain modelnya baru didesain kontrolnya. Jadi model pertama harus diketahui dulu modelnya. Dari model nanti kita simulasikan misalkan di MATLAB, baru ketemu nanti PID-nya ya. Nah, di sini ditemukan ada 3 jenis PID kira-kira ya yang dari desain ini, dari contoh ini ya. Kemudian setelah itu dilakukan optimisasi parameter. Nah, di sini dari 3 PID tadi ternyata ada 3 respon ya. Ada yang ada overshoot-nya ya. Ini tekanan darah, kalau ada overshoot-nya kan nanti output-nya bisa jadi orangnya tekanan darahnya cepat tinggi, setelah itu turun tinggi turun melandai gitu. Kan kasihan sempat naik kan bahaya juga. Jadi bagusnya yang mana ini? Kalau PID 1 yang ini ya tidak segera menuju set point ya. Kalau ini yang terbaik adalah PID 2. Nah, ini kontrol sistem kontrol klasik ya. Ini contoh parameter daripada KP, KD dan KI seperti ini. Ini kemudian output dari kinerjanya ya, ada overshoot-nya, ada settling time-nya, ada respon terhadap gangguan ya, bagaimana mengatasi gangguan. Nah, ini terbaik dipilihlah PID 2, yaitu melakukan desain dalam sistem kendali klasik. Penentuan parameter PID tadi itu ada menggunakan, kalau yang practical itu Ziegler-Nichols ya, kalau yang analytical bisa menggunakan Roots-Lucas ya, bisa menggunakan Bode diagram ya, itu beberapa metode ya yang bisa dilakukan di sistem kontrol tradisional ya. Ini parameter KP KID-nya seperti ini. Nah, ini adalah sistem kendali yang biasa yang dulu kita pernah belajar. Nah, sekarang kita sistem kendali yang cerdas tapi yang pakar ya, tidak terlalu cerdas dalam artian nanti kita akan masuk kepada yang sifatnya memiliki kemampuan learning, tapi ini masih sifatnya mungkin kecerdasannya bisa kita katakan sistem pakar ya. Jadi sistem pakar ya.
Sistem yang maksudnya apa sistem pakar itu? Jadi menurut ini metode beliau Donald Norris, jadi sistem pakar adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menggunakan fakta-fakta yang ada pada domain masalah yang spesifik. Jadi dirancang menggunakan fakta-fakta yang ada. Sistem pakar mengembangkan kesimpulan tentang fakta-fakta itu. Jadi ada fakta-fakta, kemudian dilakukan kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan apa? Mengikuti cara manusia yang dia itu pakar bernalar berdasarkan dengan fakta tersebut dan kemudian mengambil kesimpulan. Ya, jadi dia mengikuti manusia. Jadi dia itu mengikuti cara berpikirnya seorang pakar program komputer itu. Ya, nah sistem pakar akan membutuhkan akses ke semua data fakta dalam domain tersebut. Jadi dia fakta-fakta tadi nanti digunakan untuk mendesain seperangkat aturan atau rule, ya, yang digunakan oleh seorang ahli, seorang pakar dari manusia terkait dari fakta-fakta tersebut dan kemudian menarik kesimpulan. Jadi poin utama dari sistem pakar di sini adalah seperangkat aturan atau rule, ya. Karena itu terkadang sistem ini disebut dengan sistem berbasis aturan, rule based system, atau sistem berbasis pengetahuan, knowledge based system, seperti itu ya. Kemudian sistem pakar yang besar, yang pertama kali skala besar pertama kali mampu bekerja seperti pakarnya manusia, pakarannya manusia itu namanya MYCIN ya. Dia ini digunakan untuk membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit infeksi yang ditularkan melalui darah. Dia memiliki 450 aturan. Jadi aturannya banyak. Jika demikian maka, jika demikian maka, jika demikian maka, jika demikian maka, jika demikian maka. Demikian aturannya ya. Namun kemampuannya ternyata masih setingkat dengan dokter yang kurang berpengalaman gitu ya. Mungkin ditambah lagi aturannya agar lebih expert lagi. Nah, dari mana aturan dibuat? Berdasarkan wawancara dengan jumlah besar daripada ahli-ahli yang sesuai di bidangnya. Seperti inilah contohnya ya. Jika bakteri dalam darah, maka ya ini septikemia. Sebagian. Ini rule base-nya tadi itu ada sekitar 450 rule base. Nah, sekarang kita masuk kepada kontrol PID pakar. PID pakar itu bagaimana? Nah, PID pakar itu adalah metode kontrol yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman seorang pakar atau ahli. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman seorang pakar atau ahli. Ya, kontrolnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman seorang ahli. Ya, ini diusulkan pertama oleh Kane Armstrong kalau tidak salah namanya, ya Astrom ya, mohon maaf ya, tahun 1986. Jadi kontrol PID pakar ini metode kontrol, intinya apa? Merancang parameter-parameter PID tadi. Kita sudah mereview ada parameter P, parameter I, parameter D. Dia berusaha merancang parameter atau menentukan parameter PID tadi berdasarkan karakteristik dari plan dan pengalaman dari ahli kontrol. Jadi berdasarkan karakteristik plannya dan pengalaman ahli kontrol dan tidak memerlukan pemodelan sistem. Tadi kita perlu model. Nah, untuk di sini kita nggak perlu model kalau kita mau praktikal. Tetapi nanti dalam percobaan, dalam simulasi, kita perlu model karena keperluan simulasi ya, kita perlu model dari sistem ya. Pengalaman ahli kontrol ini didasarkan pada respon dari kesalahan sistem. Jadi pengalaman ahli ini didasarkan pada respon kesalahan sistem atau nilai error daripada sistem. Gambarannya begini ya. Ini adalah nilai error. Jadi ini adalah persamaan error E, ini fungsi waktu. Jadi error pertama kan besar, pertama-tama kan besar ya. Kalau kita lihat error pasti besar ya. Pasti dia besar karena awalnya kan 0 outputnya ya. Kemudian targetnya tertentu. Nah, dia pasti akan berusaha menuju ke target ini naik begini. Nah, beda di awal antara target dengan output kan sangat besar. Jadi ini sudah ada nilai tertentu. Tapi kemudian turun nilai errornya kan turun. Nah, kemudian sama. Ternyata nanti kelebihan ini terjadi overshoot di sini. Nah, nanti berusaha untuk dia kembali lagi mengurangi agar tidak kelebihan. Ternyata kurangnya kebanyakan ya, sehingga harus dinaikkan lagi. Errornya positif ya. Ini errornya awalnya besar, lama-lama errornya menjadi negatif. Kenapa negatif? Karena outputnya lebih besar daripada inputnya. Tapi kemudian dia berusaha untuk memperbaiki diri, errornya kemudian ternyata positif lagi.
tapi membesar. Salah, harus kembali lagi ya, kemudian gitu. Jadi berusaha akhirnya errornya itu besar, kemudian menjadi negatif, ya, kemudian positif lagi kecil, negatif, tapi lama-lama melandai begini. Ini karakteristik daripada error. Nah, nanti rule base-nya didasarkan pada ini. Ya, kalau kita melihat ini, untuk area 1, area 3, area 5, dan area 7, nilai absolute error-nya, absolute error berarti error positif ya. Jadi nggak pengaruh positif atau negatif ya. Kalau kita lihat di sini, ya errornya positif atau nggak peduli positif atau negatif, dia cenderung lebih kecil. Nah, kondisi begini kita gunakan aja kontrol loop terbuka ya, langsung aja dikasih berapa gitu besar nilai angka tertentu, sudah nggak usah ditunggu, nggak usah diperlukan ini apa namanya umpan balik ya untuk kondisi ini. Kemudian untuk area 2, 4, dan 6 ya, karena dia kelebihan ya, melebihi, berarti kita akan cenderung error itu akan cenderung membesar ya. Karena itu perlu digunakan kontrol yang kuat agar dia bisa kembali lagi, mengembalikan lagi menuju ke yang nilai sebenarnya ya. Jadi nanti aturan rule-nya itu dibuat dari sini berdasarkan data ini ya. Nah, kemudian kita teorinya bagaimana sekarang? Menyusun rule base-nya bagaimana ya? Sekarang coba diperhatikan. Jika pada waktu K ada sebuah output yang diinginkan atau output ideal atau referensi itu adalah YD pada saat K, kemudian keluarannya adalah YK, ini keluaran sebenarnya, maka tracking errornya atau errornya adalah ini YD, output ideal dikurangi dengan output aktual pada saat K. Dan EK-1 dan EK-2 itu adalah kesalahan sebelumnya sekali. K-2 kesalahan sebelumnya ya. Tuh. Jadi kalau EK kesalahan saat itu, EK-1 kesalahan sebelumnya, EK-2 kesalahan sebelumnya. Ya ini kalau kita diskritkan modelnya ya. Modelnya kita diskritkan karena nanti lebih mudah dalam pemrograman perlu kita melakukan diskritisasi ya. Kemudian maka persamaan daripada delta error apa? Error sekarang dikurangi error sebelumnya itu namanya delta error ya. Kemudian delta error sebelumnya berarti apa? Error sebelumnya dikurangi error sebelumnya dan sebelumnya ya ini. Ya, ini kita jadikan panduan ya. Delta error adalah error sekarang dikurangi error sebelumnya, delta error sebelumnya dikurangi error sebelumnya ya. Nah, itu nanti kita jadikan dasar. Nah, dari persamaan tadi kita dapat menganalisis berbagai hal. Pertama, jika errornya absolute errornya lebih besar daripada nilai M1. M1 itu apa nanti ya? Ini ada nilai. Jadi mungkin ini dulu kita jadikan penjelasan dulu biar nanti bisa memahami. Jadi UK adalah kontrol input pada saat K. Kemudian UK-1 adalah UK-1 ini adalah kontrol input pada saat K-1 ya. Kemudian UK-1, K-1, kemudian K1 merupakan koefisien gain lebih besar daripada 1, ya. K2 koefisien gain antara 0 dan 1, ya. K itu 1 adalah lebih besar daripada 1, K2 antara 0 dan 1, M1 dan M2 merupakan nilai batas, M1 lebih besar daripada M2. Epsilon adalah merupakan nilai positif kecil ya. Jadi ini coba kita jadikan ini pegangan. Jadi ingat ada K1, kemudian ada K2, K1 adalah lebih besar daripada 1 angkanya, kemudian K2 0 sampai 1, ada M1 dan ada M2, M1 lebih besar daripada M2 dan kemudian ada epsilon di sini ya. Nah, sekarang kita kembali ke awal tadi ya. Ingat-ingat tadi beberapa hal. Kita kembali. Oke. Kalau previous harus. Oke ya, kita sampai di sini ya tadi. Maka oke, kita lanjutkan terkait dengan ini dari persamaan 1, maka kita akan menemui beberapa keadaan ketika
EK, absolut EK atau errornya itu lebih besar daripada M1, ya ini ada sebuah nilai, nanti ada M2, ya ini hanya nilai batas, maka kita katakan bahwa kita cukup menggunakan loop terbuka ya. Untuk tujuannya apa? Agar errornya cepat. Misalkan tadi itu masih error outputnya di sini, targetnya di sini kan masih jauh, dia di atas nilai ambang tertentu. Berarti dia errornya besar kan? Nah ini kalau begitu dibuka aja sudah, fullkan aja. Biar cepat apa? Biar cepat menuju ke sini, menuju ke target. Itu kondisi pertama. Kemudian jika error dan error sebelumnya lebih besar daripada 0 ya. Error sekarang dikalikan dengan error sebelumnya itu lebih besar daripada 0 atau delta errornya atau error sekarang dikalikan dengan delta error adalah lebih besar daripada 0, artinya error dan delta errornya sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Maka kita mempertimbangkan dua kondisi. Jika absolute errornya lebih besar daripada M2 ya, tadi ada kita mengenal ada M1, kita ada mengenal M2 ya. Adapun nilainya tadi M1 dengan M2 bahwasanya M1 lebih besar daripada M2 ya. Jadi M1 lebih besar daripada M2 ya. Berarti M2 nilainya lebih kecil. Jadi dia kondisi pertama ini nilainya besar, nilainya besar tertentu. Tapi kemudian sudah mulai mengecil, tetapi nilai errornya dikalikan dengan errornya lebih besar daripada 0. Atau bisa dikatakan delta errornya sama dengan 0. Berarti apa? Tidak ada perbedaan atau sangat kecil perbedaan antara error sekarang dengan error sebelumnya. Ya, karena delta errornya sama dengan 0. Maka pada kondisi ini, maka bisa kita katakan kita bisa menggunakan kontrol PID yang kuat seperti ini ya. Di sini ada K1 di sini ya, ada K1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ini mempercepat tadi ya agar kontrolnya semakin kuat ya. Kemudian kini ada PID, ini PID KP. Ini PID biasa ya, ada KP, ada KI dan ada KD ya. Ini PID. Tapi kemudian kenapa kok kuat? Karena kita kalikan lagi dengan sebuah konstanta biar kenceng, tambah banter gitu PID-nya ya, biar tambah cepat gitu ya. Nah, kemudian tapi jika ternyata absolute errornya kurang dari M2, maka kita gunakan kontrol yang lemah. Artinya errornya sudah mulai kecil ya, errornya sudah mulai mengecil, maka di sini kita nggak perlu menggunakan kontrol PID yang terlalu kuat ya, sehingga kalau lihat persamaannya, dia menggunakan PID biasa ya, ada KP, ada KI, dan ada KD. Nah, di sini nggak dikalikan lagi dengan konstanta K1 ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ketika kondisi error dikalikan dengan delta errornya kurang dari 0, berarti terjadi perbedaan antara error dan delta error. Atau delta error sekarang dikalikan dengan delta error sebelumnya itu lebih besar daripada 0, atau errornya sama dengan 0, berarti ini menunjukkan nilai mutlak error cenderung lebih kecil atau nilainya lebih konstan. Jadi nilai errornya itu sudah mulai konstan begini ya. Mulai konstan begini sudah nggak ada lagi perubahan yang terlalu signifikan ya. Maka kita dapat menahan input dari kontrol. Jadi maksudnya menahan ya inputnya output menahan input dari kontrol ya tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan dalam aksi kontrol, itu yang dilakukan ya tetap ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu ketika errornya dikalikan dengan delta errornya kurang dari 0 ya, atau delta error atau error sekarang dikalikan dengan error sebelumnya itu kurang dari 0, menunjukkan nilai error dalam keadaan ekstrim. Jadi terjadi kondisi yang sangat ekstrim, berarti errornya dengan perubahan errornya itu terjadi perbedaan tanda ya, terjadi perbedaan tanda ya, terjadi perbedaan tanda errornya dengan delta errornya, berarti error sekarang dikurangi dengan error sebelumnya itu terjadi perbedaan tanda, berarti errornya positif, misalkan delta errornya negatif, berarti error yang sebelumnya itu lebih besar daripada error yang saat ini ya. Berarti kondisinya dalam keadaan ekstrim ya. Dalam keadaan ini maka dipertimbangkan dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama nilai mutlak error besar. Jika dia lebih besar daripada M2, tadi ada batasan tadi, tetapi ingat yang paling besar adalah M1 ya. Ketika awal-awal, maka
kondisi ini kita menggunakan kontrol yang kuat ya. Bisa jadi dia terjadi fluktuasi tadi di nilai referensi, tetapi ekstrim perubahannya ya, karena terjadi perubahan sekarang dengan yang akan datang. Berarti mungkin terlalu begini, gampang osilasi begini, maka kita perlu menggunakan kontrol yang kuat ya. Seperti ini rumusannya. Jadi langsung K1 dikalikan dengan KP ini proporsional, kontrol proporsional ya. Nah, kalau dia ternyata multitrack errornya kecil, maka cukup menggunakan K2. Nah, yang perlu diingat bahwasanya K2 tadi nilainya antara 0 dan 1. Kalau ini kenapa kok kuat? Karena tadi K1 lebih besar daripada 1. Kalau ini K2 berarti nilainya adalah 0 sampai 1 sehingga tidak terlalu kuat kontrolnya ya. Nah, kemudian ketika kasus kelima, kondisi kelima yaitu ketika nilai errornya absolutnya itu kurang dari nilai epsilon. Epsilon itu adalah sangat kecil. Ya, nilai sangat kecil. Berarti dia sudah ya mulai sangat stabil begitu ya. Nilai absolut kesalahan cenderungnya sangat kecil, maka kita cukup menggunakan kontrol PI untuk mengurangi kesalahan statis. Jadi PI itu bisa mengurangi kesalahan statis dalam artian nanti error steady state-nya bisa betul-betul mendekati 0 ya. Nah, itu tadi kira-kira ada 5 keadaan. Nah, 5 keadaan tadi itu akan menjadi rule. Ya, 5 keadaan tadi itu akan menjadi rule dari sebuah PID pakar. Nah, itu dari mana rumus tadi? Dari seorang pakar ya. Nah, bisa jadi kita nanti kalau ingin mendesain bisa jadi mengikuti standar pakar tadi yang sudah didesain tadi untuk sistem order 2, tapi kita kalau ingin mendesain juga kita sebagai seorang pakar, kita juga bisa melakukan desain yang sama. Jadi ini beberapa catatan tadi. Nah, sekarang masuk kepada contoh. Ya, kita masuk kepada contoh di sini. Ini ada sebuah plan, sekali lagi karena kita ini simulasi, maka nggak mau kita harus model. Tadi kata Pak Anam tidak perlu pemodelan. Nah, kita pemodelannya perlu untuk keperluan simulasi. Ya. Nah, ini ada sebuah sistem, kebetulan di sini order 3. Loh Pak, katanya tadi order 2, yaitu gambaran error untuk order 2, tetapi bisa digunakan untuk mendesain sistem order berapa, order 3 juga bisa ya. Itu hanya profil daripada output sebuah error ya, sebuah error ya, profil dari sebuah error. Maka kalau kita lihat di sini ini ada plan-nya, maka karena kita melakukan simulasi, maka kita perlu diskritisasi ya menggunakan C2D ya. Jadi continuous to digital begitu, to discrete atau to digital ya. Nah, ini nanti akan menjadi fungsi beda seperti ini num sama den ya. Nanti kita coba lihat kodenya. Nah, ini kita perlu merancang sistem kontrol yang biasa. Ini PID biasa. Nah, di sini rancangannya jadi ini menggunakan si C2D ini bisa mengubah plan ke discrete atau ke digital. Maka kemudian di sini ada inisialisasi ya. Kemudian di sini ini parameter inisialisasi daripada PID-nya. Maka di sini ada implementasi daripada penerapan plan-nya. Kemudian di sini ada menghitung PID-nya ya, UK akhirnya menjadi UK dan ini kemudian looping lagi ke atas ya. Looping ini loopingnya di sini, looping terus ya. Kalau kita lihat ini kontrolnya ya. Ini jadi yang biru ini adalah targetnya, yang merah ini adalah outputnya. Jadi terjadi osilasi begini. Ini profil errornya, dilihat profil errornya kan begini ya, besar, mengecil begini. Ini profil error yang dari sebuah PID. Nah, dari sinilah tadi itu kita merancang sebuah rule base ya. Nah, sekarang penerapan rule base ini tadi yang bagian pertama kan, kondisi pertama jika absolute errornya lebih besar daripada M1. M1 nilai batasan tertentu yaitu 0,8 ya. M1 0,8 ya. Kemudian di sini kita jika M1 misalkan di sini errornya absolutnya 0,8 maka UK-nya sekian ya. Jika lebih dari sekian UK-nya sekian. Ini rule pertama ya. Kita bisa membuat sebuah rule base yang pertama. Kemudian kita merancang rule base yang kedua. Jika error dikalikan dengan delta errornya lebih besar daripada 0 atau delta errornya sama dengan 0, maka kita tetapkan ya sebuah sini M2 ya. Ini kumpulan M1 semua, ini adalah M2. Maka nanti jika nilainya lebih besar daripada M2, maka kita UK-nya sama dengan U1, yaitu output sebelumnya ditambah dengan 2 kali KP error. Ini kalau kuat ya, karena K1-nya adalah 2 di atas 1. Ini jika lemah, maka ya K1-nya, K-nya adalah antara 0 dan 1, 0,4. Ya, ini rule yang ketiga. Tidak terjadi apa-apa ya, UK sama dengan ini dibiarkan saja karena errornya sangat kecil ya, sudah mulai tidak ada perubahan tanda error sudah mulai kecil, ini kondisinya dibuat sama.
Kemudian ini dalam kondisi ekstrim kembali jika lebih besar daripada nilai tertentu M2 juga di sini, maka 2 dikalikan KP kondisi ekstrim. Ini tidak ekstrim norma 6. Dan ini rule yang kelima yang terakhir tadi itu error steady state-nya sudah mulai 0, tapi kita berupaya untuk meminimalkan errornya. Kita cukup menggunakan PI kontrol biasa saja ya, kontrol PI saja. Nah, kalau kita lihat seperti ini, perhatikan halus sekali ya, errornya juga halus sekali. Ini kalau kita menerapkan. Kalau kita bandingkan dengan PID yang sebelumnya tadi, perhatikan ini osilasinya, ini sekarang sudah lebih baik ya menggunakan PID expert ya dengan rule base tadi itu. Ini profil errornya sebelumnya bisa diperhalus profil errornya seperti ini ya. Nah, jadi itu kesimpulannya PID expert atau PID pakar memperbaiki kinerja dari PID tradisional ya. Perbaikan dilakukan dengan membuat rule base. Rule base dibuat dari mana? Disusun oleh pakar berdasarkan analisis sinyal error atau kesalahan. Nah, kuisnya adalah apa yang dimaksud dengan PID pakar. Kemudian jelaskan perbedaan antara PID biasa dengan PID pakar. Apakah tujuan dari rule base pada PID pakar dan bagaimanakah cara menentukan rule base tersebut. Kemudian silahkan mempelajari kode pada referensi nomor 1 di bagian kode MATLAB ya. Nanti insya Allah akan saya taruh referensi nomor 1 itu apa, saya taruh di kolom deskripsi. Bagi mahasiswa UNED bisa melihat di mmp.uned.ac.id ya. Kemudian buat dan jalankan kode tersebut. Kode tersebut memang di buku itu running dalam MATLAB ya, tapi bisa juga dijalankan dalam Python dengan beberapa modifikasi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan coba memodifikasi kode MATLAB tadi ke Python sehingga kita bisa merunning dan bisa menjalankan. Saya kira itu kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.